Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Adi Damayanti dari SMP Negeri 2 Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang konektivitas antar ruang, materi IPS pada kelas 7 semester 1. Semoga apa yang nanti saya paparkan bisa menambah wawasan dan menambah manfaat bagi kita semua. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Murid memahami konsep konektivitas antar ruang. 2. Murid mengidentifikasi konektivitas antar ruang. 3. Murid menjelaskan manfaat konektivitas antar ruang. Dan terakhir, murid menganalisis tantangan dalam meningkatkan konektivitas antar ruang. Pengertian konektivitas antar ruang adalah hubungan atau keterkaitan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Kenapa konektivitas antar ruang itu penting? Yang pertama, agar bisa saling memenuhi kebutuhan. Contohnya, daerah pegunungan yang menghasilkan sayuran segar, sementara daerah pesisir menghasilkan ikan. Supaya kita bisa makan sayur dan ikan, kedua daerah ini harus terhubung. Sayuran dari gunung diangkut ke daerah pesisir atau ikan dari pesisir diangkut ke daerah gunung. Yang kedua adalah agar kita bisa saling berinteraksi. Contohnya, tempat yang satu bisa belajar dari tempat yang lain. Misalnya, ide baru atau teknologi dari kota besar bisa sampai ke desa melalui internet atau jalan raya. Ini membantu desa untuk berkembang dan maju. Bagaimana konektivitas antar ruang bisa terjadi? Konektivitas antar ruang bisa terjadi karena adanya perpindahan. Yang pertama, perpindahan orang. Ini adalah saat orang-orang bepergian atau pindah dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya untuk bersekolah, berobat, berdagang, bekerja, mencari hiburan, silaturahmi, wisata, beribadah, dan lain-lain. Yang kedua, perpindahan barang atau bahan. Ini adalah saat barang-barang seperti makanan, pakaian, gadget dikirim dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya, sepatu yang kamu pakai mungkin dibuat di satu negara, lalu dikirim ke negaramu untuk dijual. Ini menghubungkan berbagai tempat yang ada di seluruh dunia. Yang ketiga adalah perpindahan informasi atau ide. Ini terjadi melalui komunikasi. Contohnya, saat kamu melihat berita dari televisi tentang apa yang terjadi di negara lain, atau saat kamu mengirim pesan ke teman yang jauh. Internet, ponsel, dan media sosial adalah alat yang sangat kuat untuk menghubungkan kita secara informasi. Faktor yang mempengaruhi konektivitas antar ruang. Yang pertama, jalan dan transportasi. Jalan yang bagus, jembatan, bandara, dan pelabuhan membuat perpindahan orang dan barang lebih cepat dan mudah. Semakin banyak infrastruktur, semakin kuat konektivitasnya. Yang kedua, teknologi. Internet, telepon, dan satelit membuat kita bisa berkomunikasi dan bertukar informasi dengan sangat cepat, bahkan dengan orang yang berada di belahan dunia lain. Faktor yang ketiga yaitu perbedaan karakteristik antar ruang. Satu tempat mungkin punya sumber daya alam yang tidak dimiliki tempat lain, dan sebaliknya. Perbedaan inilah yang mendorong adanya perpindahan dan konektivitas, karena setiap tempat bisa saling melengkapi. Bentuk-bentuk konektivitas antar ruang. Yang pertama, konektivitas darat. 2. Konektivitas laut. 3. Konektivitas udara. Dan terakhir, konektivitas digital. Konektivitas darat. Konektivitas darat adalah hubungan yang tercipta melalui jalur dan sarana yang berada di daratan. Fungsinya untuk mengangkut orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan jalan, rel kereta api, dan jembatan. Contohnya, jalan tol Trans Jawa
menghubungkan berbagai kota besar, mempermudah distribusi barang dan mempercepat perjalanan. Yang kedua, kereta api. Jalur kereta api menghubungkan antar provinsi yang ada di satu pulau. Konektivitas laut. Konektivitas laut adalah hubungan yang terjalin melalui perairan, baik itu laut, sungai, atau danau. Konektivitas ini sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Fungsi konektivitas laut yaitu menghubungkan pulau-pulau, negara-negara, dan benua melalui pelabuhan. Ini adalah jalur utama untuk perdagangan internasional. Contohnya, kapal kargo, kapal-kapal besar yang mengangkut barang-barang seperti mobil, minyak, dan makanan antar negara. Kemudian pelabuhan seperti Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Panjang di Lampung menjadi pintu gerbang utama untuk ekspor dan impor. Konektivitas udara. Konektivitas udara adalah hubungan yang menggunakan jalur udara dan bandara. Ini adalah cara tercepat untuk bepergian jarak jauh dan mengirim barang dengan cepat. Fungsinya untuk mempersingkat waktu tempuh antar kota atau negara dan sangat penting untuk perjalanan bisnis, pariwisata, serta pengiriman barang berharga atau mendesak. Contoh konektivitas udara yaitu Bandara Internasional. Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta menghubungkan Indonesia dengan berbagai negara di seluruh dunia. Yang kedua, pesawat kargo digunakan untuk mengirim barang-barang yang sensitif terhadap waktu seperti produk elektronika, bunga, dan obat-obatan. Bentuk konektivitas yang terakhir yaitu konektivitas digital. Konektivitas digital adalah hubungan yang terjalin melalui jaringan komunikasi elektronik seperti internet. Ini adalah bentuk konektivitas yang tidak membutuhkan perpindahan fisik, tetapi memindahkan data dan informasi. Fungsinya untuk mengirim dan menerima informasi secara instan, menghubungkan orang dari seluruh dunia, dan memfasilitasi transaksi digital serta bisnis online. Contoh konektivitas digital yaitu internet, penggunaan media sosial, email, dan video call untuk berkomunikasi dengan teman atau keluarga yang berada di tempat yang jauh. Yang kedua, jaringan serat optik, yaitu kabel bawah laut dan satelit yang menjadi tulang punggung dari konektivitas internet global. Manfaat konektivitas antar ruang. Yang pertama, distribusi hasil sumber daya alam. Kedua, peningkatan ekonomi lokal. Ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan terakhir, akses layanan publik. Tantangan dalam meningkatkan konektivitas antar ruang. Yang pertama, kondisi geografis yang sulit. Contohnya, masyarakat yang tinggal di pegunungan sangat tergantung dengan jalan setapak dan jembatan gantung dalam distribusi bahan pokok, akses kesehatan, dan pendidikan. Solusinya, pembangunan infrastruktur dirancang khusus agar bisa melewati medan berat seperti penggunaan helikopter atau kapal. Tantangan berikutnya yaitu ketimpangan infrastruktur antara Indonesia bagian barat dan timur. Contohnya, masyarakat Pulau Jawa dan Sumatera mendapat prioritas dalam pembangunan, sedangkan Indonesia Timur masih jauh tertinggal dalam layanan dasar, akses internet, dan listrik. Solusinya, pemerintah memasukkan wilayah tersebut sebagai wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, dalam agenda pembangunan demi keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Tantangan yang ketiga yaitu biaya pembangunan dan pemeliharaan yang tinggi. Biaya pembangunan tinggi karena wilayah Indonesia ada yang daerahnya pegunungan, pulau terpisah, dan pembebasan lahan yang tinggi.
Biaya pemeliharaan tinggi karena jalan kita seringkali rusak karena erosi dan rawan bencana. Solusinya, dibuat perencanaan yang lebih matang dan adanya perbaikan rutin. Tantangan yang terakhir yaitu cuaca ekstrim dan bencana alam. Letak geologis Indonesia yang di antara cincin api Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik menyebabkan rawan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir bandang, dan longsor. Solusinya, pemerintah menetapkan mitigasi bencana dengan pembangunan infrastruktur yang tahan gempa dan tahan bencana alam lainnya. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak pemaparan materi konektivitas antar ruang, materi pelajaran IPS kelas 7 semester 1. Semoga pemaparan materi ini bisa menambah ilmu, menambah wawasan, dan menambah manfaat dalam belajar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.